Muka kalian tuh sama. Ibunya juga kan. Makanya saya mikir nanti kalau ibu udah tua terus pulang terus saya kan udah nggak bisa kerja kan udah habis sakit stroke kan udah nggak normal sih. Bapak. Ya terus kalau ibu kok di rumah terus aku nggak kerja terus siapa yang cari uang? Aku kan sebagai anak. Ya aku kan belum mikir ke situ dulunya. Iya. Terus aku nekat ke luar negeri. Alhamdulillah semua baik anakku. Pintar. Alhamdulillah. Bener lah, hebat lah. Jarang anak yang berjuang untuk ibunya. Dia akan mikir buat dirinya sendiri. Dan ini kamu sekolah cuman lulusan SMP. Iya. Sama, aku sama kamu sama. Aku SMA kan SMA itu nggak boleh sekolah. Ya wes aku manut, ya wes aku mondok ae. Terus aku mikir, walah, aku kok katanya ngene terus, kayak gini terus. Aku mau cari uang aja lah. Hebat loh Bu, bener lah. Aku salut loh. Alhamdulillah anakku semua baik-baik, ngerti. Gini ya Bu ya lah diajarin toto kromo, sopan santun, unggah-ungguh. Terlihat dari gaya bicaranya. Baru masuk. Sebenarnya saya tidak perlu kalian salaman sama saya, kan dia masih terlalu kecil buat saya. Ternyata sopan santun itu tidak harus pada orang tua, ternyata ditanamkan sama orang tua ke anak itu salut. Sampai kadang ada orang yang kaya, orangnya sudah kaya itu lupa ngasih tahu anaknya itu piye to carane sopan santun, unggah-ungguh. Dan sampean tetap menanamkan adat Jawa yang ya bagus. Enggak sia-sia sampean Mbak Bun di luar negeri tetap berpegang teguh sama keyakinan dan kepercayaan serta adat istiadatnya. Aku buat kalian yang di luar sana, kalau kalian pengen tahu datang ke sini, cantik banget anaknya. Tapi sayang, wis dibojo atine rabi. Jadi gak berani dipromosikan. Lulusan SMP dan berpikir bahwa orang tuanya adalah pekerja keras, bapak stroke, nggak punya apa-apa. Dan kamu 2 tahun itu apa, Ndok? Dapat rumah 1. Oh, kamu dapat rumah 1 ini, Bu? Tapi dibantu Ibu. Kan beli rumah, beli mobil, terus mobilnya tak jual, terus aku ganti mobilnya tak ganti sama rumah. Iya. Oke. Jadi kamu sudah punya rumah sendiri sekarang? Iya. Kerja 2 tahun, harga berapa, Bu? 150. 150 rumah perumahan. Iya, tapi bukan perumahan, kampung. Di kampung. Syukur alhamdulillah. Besar, Ndok? Berapa kamar yang? 5 musuh 14. Masih banyak. 5 musuh 15 kira ngerti Bu aku. Lebarnya 5, panjangnya 14 meter. Orang ngerti. Pokoknya panjang rumahnya itu panjang. Ya. Kecil panjang. Lebarnya 5 meter. Juga beli. Bukan langsung jadi rumah. Udah ada rumahnya, tanah, terus pagernya udah diperbarui sama yang punya. Beli rumah jadi gitu loh, Mbak. Lu murah loh, 150 loh. Iya. Di kampung atau masih di kota? Kampung lagi ya. Tapi rame, kampungnya rame. Dekat satu sama lain. Dekat. Beda kecamatan. Orang Malang ini orang-orang hebat yang patut saya banggakan. Asli mana, Bu? Tapi kan saya asli Malang. Tapi asli Malang. Kasembon Kediri. Kasembon dekatnya Kediri, perbatasan Kediri. Malang. Terus ayah asli Ampel Gading Dampit. Orang Dampit. Ya. Terus pindah ke sana ikut suami, kan dulu kerja di bank suamiku. Oh. Ya, terus kontrak sampai 16 tahun, terus beli di sebelahnya kontrakan itu. Di samping jodoh ya. Jodoh. Berarti kamu tahu perjuangan bapak ibumu nggak duwe, mangan, solo. Iya, makanya kayak kasihan lah, masa aku sebagai anak nggak bisa apa-apa gitu loh. Mau sekolah tinggi dia nggak mau. Nggak mau. Aku lebih milih keluarga daripada pendidikan. Percuma pendidikan ngentekno duit terus gaya-gayaan tok. Akhirnya yo karo apa-apa mek oleh nama tok, nama. Saya tidak setuju. Kalau pendidikan percuma itu tidak setuju. Pendidikan sangat berarti. Iya, penangkapan seseorang beda-beda. Tujuannya ibumu mendidik kamu lebih tinggi lagi bukan untuk gaya, tapi untuk lebih tinggi lagi. Cuman anak-anak sekarang pendidikan gaya-gaya yang makanya seperti kamu katakan. Ini masih aku sama orang lain sampai disuruh kuliah. Kamu kuliah aja ini. Enggak mau. Aku tahu keadaan keluargaku gimana. Dari nol lah Bu Yuni. Saya tidak bisa berkata apa-apa ya. Kebanyakan orang yang dari keluarga orang miskin. Saya tidak ngomong orang kaya tidak sopan ya. Saya tidak ngomong ya. Tapi orang miskin itu tahu banget rasanya sakit.
tahu banget dihina orang. Jadi dia tidak akan pernah menghina orang, dia tidak akan merendahkan orang karena kamu tahu. Ibumu biyen iki tahu gak makan, ya. Tahu gak ada beras. Padahal pernah ngekos terus beli mobil, padahal itu mobilnya buat jualan gitu loh. Sama tetangga dikatain gak ada omah ndek motor, ngono turun di motor hati-hati ngono aku. Padahal mobil kan buat bisnis. Iya. Jualan buah Bu Yuni, jualan buah ya. Apa ternak uyuh. Terus kamu krungu tonggomu ngelokok. Iya pegal. Dibilang duwe mobil gak ada omah. Duwe mobil tak? Gitu. Ya wis tonggo-tonggoan. Iya memang bener. Iya kan aku udah bilang ngomongan tetangga itu lebih pedes daripada cabai rawit. Nah, makanya aku enggak mikir tetangga. Aku ke sini aja enggak bilang kalau ke Hongkong. Orang kampung enggak ada yang tahu kalau aku ke Hongkong. Aku bilangnya mondok berangkat. Padahal sudah di Hongkong. Mau ditanya, "Loh, kate nandi?" Aku balik nang pondok. Aku mau balik ke pondok gitu. Padahal udah mau berangkat ke PT. Nggak ada yang tahu-taunya udah di Hongkong. Sampai sekarang ini. Tahu-taunya udah di Hongkong. Sudah lama baru tahu, 1 tahun baru tahu Yuni. Wah, syukur alhamdulillah kan, Dok. Yang penting kan aku selalu bilang jangan sampai gagal kamu perlihatkan sama orang. Gagal menengok dikit. Setelah kamu sukses, melambung lebih tinggi. Makanya dia nggak mau pulang, mau balik lagi ke sini gitu loh. Oh, oke, orang tua. Nanti aku di rumah ya jualan. Kan biasanya aku jual mie ayam, bakso. Kan biasanya kan ada mau ke luar negeri. Aku mau keluar kowar gitu loh. Iya, aku nggak mau gitu loh. Wes meneng-meneng pokoknya bukti ini lah. Gak usah kakan kowar-kowar. Ya, sebelum naik pesawat sudah diupdate status. Nyampe sini aras-arasan kerja lah. Lah makanya. Kamu harus sukses ya, Dok ya. Amin. Ingat saat tetanggamu menghina itu jangan jadikan dendam, tapi jadikan motivasi untuk kamu. Jadikan bukti kalau aku bisa. Kalau aku bisa. Harus kuat dengan sebenarnya saya selalu bilang kalau orang menghina itu jangan jatuh. Ojo nangis, jangan. Orang menghina, berdiri tegar dan ngomong, "Iki lah aku. Iki aku sing gak ada omah mbiyen. Aku sing dulu tiap hari mangan oleh utang." Nah, buktikan sama orang. Ini jadi, aku hari ini. Kalau di novel itu jadi lakon aku ya. Jadi lakon ya, Bu ya. Berarti YouTube-ku being. Enggak punya uang sama sekali. Aku kayak nombok itu. Apa itu? Enggak punya apa ya? Ya enggak punya apa-apa. Cari sendiri sama suami. Sedikit nangis ya. Memang cari sendiri aku. Pernah sempat tidak ada beras buat makanin anak-anak enggak, Bu? Pernah. Tapi ya nggak pernah aku bilang tetangga ya wis pokoknya sama suami. Bukan, jadi pernah sampai nelongso di Indonesia itu kumpul keluarga tapi sampai buat makan anak atau kayak anak sanggup sekolah pernah nggak? Nangis dianya. Ya nangis. Pernah cuma ya ada pulang paling ada uang 1.000 2.000 itu pernah. 2.000 rupiah, iya. 2.000 perak. Iya, itu belum belanja. Pernah. Kamu pernah tahu nggak, Dok, ibumu nggak punya uang? Pernah, sering tahu ibumu nggak punya uang. Tapi aku diem, makanya aku. Terus kan aku masih kecil nggak bisa kerja kan. Wes pokoknya mbak aku besar aku mau kerja aku. Kalau aku nggak punya uang ya itu Bu Yun apa jahit beruci, burung jahit beruci, baju pengantin aku bisa jahit Tetanggaku itu dibayar 75.000. Terus anakku kan nggak punya baju tidur. Tetanggaku itu punya baju tidur nggak ada. Bu aku pengen baju tidur ya wes 75 itu tak beli nih bajunya. Masih nggak makan nggak popo yang penting anakku bisa pakai baju. Perjuangan seorang ibu bikin ngenes. Jadi lebih baik nggak duit. Sementing anaknya kepingin anaknya keturunan kelihatan Dok. Gara-gara kamu nggak bisa punya baju tidur. Padahal nggak ada beras loh. Dibuat beliin 75 itu besar loh, Bu. Terus kemarin Bu Yuni kan aku finish yang di Saying pun. Kan aku dapat uang, bukan uang servis kan pembantunya itu 2 ya. Pembantunya 2 terus kakekku dimasukkan ke Jombo lah. Aku barusan nambah kontrak itu baru 7 bulan. Ya terus aku keluar loh terus dikasih uang itu 16.000. Uang pesangon. Iya 16.000 terus dikasih lagi 1.000 sama anaknya. Dia kepingin HP Bu Yun. Pingin HP iPhone. Ya wis uangku beliin. Pakai uangku. Tapi aku ganti. Ibu kan punya bank. Ibu kan punya bank buat bayar rumah itu. Jadi wis Bu
banknya tak bayari aku sampai lunas. Ya yang ganti bayar banknya. Jadi kayak gantian gitu loh Bu.